Ya, jalur terbang pesawat dari arah Deka Square menuju ke arah Intellect Center membelah cukup adil, sangat adil untuk memutuskan menurun atau ngambil drop zone kemana dari ke-12 tim. Kalau kita ngelihat di sini, Magna Esports Club akan berperan sebagai PI Sports. Waduh, sudah berada di sekitaran Mansai dan juga Deka Square. Yang mana berarti Magna Esports harus melawan RRQ terlebih dahulu. Tembakan sudah mulai dibuka, Dots kali ini. Nampaknya masih coba untuk mencari posisi. Jun terpantau, tembakan coba untuk dimaksimalkan. Masih belum menemukan sasaran dengan cukup tepat. Namun dari sarang Dot harus alahin. Kali ini coba untuk merupakan satu, tapi ada Daxi di depan mukanya. Ternyata dua bahkan tiga orang berkumpul di tempat yang sama sehingga RRQ yang terpecah belah harus ke pick off dua anggotanya kali ini, Bung Sayang Surya. sekali itu kesempatannya minim banget memang resource-nya, tapi dari tim Magna itu sendiri mereka terlalu agresif dan terlalu disiplin juga untuk bisa berhadapan dengan RRQ. Ini kegagalan RRQ kemarin berhadapan dengan PI Sports itu disikapi baik banget oleh Magna. Bukan hanya mereka berperan ngambil drop zone doang, tapi gimana caranya PI Sports bisa menang lawan RRQ. Nah, mereka lakukan. Betul. Itu kan kesalahan RRQ atau kelengahan mereka itu ketika di rumah merah itu perang dan kalah. Nah itu tuh diambil alih oleh Magna walaupun memang bisa di revive. Tapi biasanya PI Sports itu akan langsung menuju ke arah mid side-nya. Yes. Nah ini Magna pelan-pelan menyisir dari arah belakang karena mereka tahu ada player RRQ lainnya di bagian belakang yang harus mereka lawan. Nih kalau sampai mid side-nya diambil oleh Magna, nih player-player RRQ yang berada di bagian belakang seutuhnya mereka nggak bisa ngambil dari posisi mid side itu sendiri dan mereka harus mencari tempat lain untuk melakukan reset. Betul, tapi menariknya lihat Magna kali ini mereka akan coba narik bareng-bareng dan langsung menerobos langsung menuju ke area Madset itu sendiri. Udah mulai kelihatan Mahal terkena headshot di tangan sarang Yans, tidak baik, kalah senjata juga, nampak ada serang Mahal harus tertakedown dengan secara cepat. Ada Abai yang mulai sadar bahwa ada satu player dari Magna yang tertinggal. Abai kali ini setidaknya coba untuk mendapatkan satu poin eliminasi, mengingat Alif juga tadi udah mulai terkena tembakan liar dari serang Abai, masih belum mendapatkan kepala. Justru Abai yang dibikin banyak kali ini akan menahan diri. Sedangkan para punggawa dari Magna ada yang memberikan follow up terhadap seorang Alif. Alif juga masih bisa melakukan follow up terhadap kawan-kawannya dan di area Madside kali ini akan coba diambil secara penuh. Abai sudah terus terkunci, gak ada jalan keluar untuk seorang Abai. Abai akan benar-benar sulit untuk keluar, tapi Todak justru harus tumbang di posisi ke-12 di tangan Kagendra harusnya, Bung Surya. Iya, karena di sana banyak sekali Expand juga berperan tadi untuk tereliminasinya dari tim Todak itu sendiri. Ternyata Kagendra yang setelah melepas Mortar Ruins-nya menuju ke bagian atas tidak melakukan fight bersama God of Love. Kemudian Todaknya juga tidak masuk ke daerah Rust Town untuk melakukan fight karena Todak itu pernah menang juga lawan God of Love sebenarnya. Betul, lihat bagaimana RRQ kali ini coba untuk memberikan counterplay yang sempurna. Wow, Dot datang dari area yang berbeda. Alif kali ini di dalam keadaan yang sekarat, langsung di takedown juga di tangan seorang Mahal. Menyisakan Daxel saja yang berada di area tengah. Nice banget, tidak terlalu memaksakan untuk turun di compo yang sama, tapi mereka coba untuk berpencar dan mencari celah. Tindir tidak sadar bahwa ada Daxel yang benar-benar bersembunyi, tapi akan ada God of Love yang juga hadir. Demon sudah mulai terdeteksi di sisi atas kali ini. Tindir akan segera hadir, menunggu juga para punggawa lainnya untuk join dan coba kalian tembakan datang. Hey, Dir, gak melihat di mana orangnya? Masih ada Abai juga yang datang memberikan bantuan. Demon akan coba diincar, berhasil di takedown di tangan seorang Mahal dan hal itu akan membuat dari God of Love harusnya cabut secara utuh, Bung Surya. Iya, karena mereka mencoba masuk di pertempuran RRQ bersama Magna Esports meskipun memang Actindir tadi tidak mengetahui adanya satu player ya, itu cukup riskan sekali karena memang tidak terdetek pergerakannya. Dia nahan step banget gitu, dia nahan step sementara dia dengar step, dia dengar pergerakannya Actindir dan dia sempat membuat Actindir harus menggunakan satu time turnernya di sana, menunggu cooldown lagi. Dan God of Love sih keputusan mereka cukup bijak ketika memang nggak berhasil untuk bisa masuk ke daerah midside, ya udah main di pinggiran aja dulu untuk beberapa waktu. Aku rasa masih cukup baik ketimbang mereka kembali lagi menuju ke daerah drop zone mereka yang harusnya mereka sudah ketahui drop zone mereka sudah dihuni oleh tim lawan. Oke, tapi ada pertempuran juga yang nampaknya harus dilakukan oleh Kagendra kali ini. Ada tim Heavy, dua anggotanya berhasil dimakan 3, bahkan nice banget Kagendra. Kita nggak melihat bagaimana kondisi pertarungan yang ada, tapi yang jelas Kagendra kali ini main jauh lebih lepas dan tim Heavy bahkan tidak bisa memberikan perlawanan bersih
bersih, clean, gak ada yang tumbang dari Kagendra. Dan tim Heavy menyisakan satu orang Kabi yang harus cabut dari Twin Bridge. Mau nggak mau balik menuju ke arah Intellect Center kali ini Bung Surya. Iya, rapi sekali permainan Kagendra kalau mereka main di Nextera ini main nge-clearin siapapun Ya. di sisi sebelah kanan. God of War pun menolak untuk bisa bertemu dengan player-player dari tim Kagendra masuk ke daerah Twin Bridge. Siapapun yang mereka jumpai berhasil mereka dapatkan sebagai eliminasi. Tapi bukan hanya gimana caranya kita bisa menang early doang gitu. Konsistensi mereka di satu game, di setiap game yang harus mereka bisa lewati itu yang sangat berperan gimana caranya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Yes. Apalagi Kagendra, lihat tuh poinnya baru 20. Game sudah 4 yang mereka lewati gitu. Butuh banyak banget poin untuk bisa membuat mereka ada di 6 teratas. Seenggaknya memang nggak di 6 teratas, tapi nggak jauh banget posisinya sama Magna tuh dengan 36 poin. Itu masih bisa banget di 2 game yang tersisa, termasuk game 5 ini mereka mendapatkan hal itu. Karena kalau mereka sudah terlalu jauh ya ketinggalannya, setelah hari ini selesai, besok itu akan jadi PR yang mungkin agak berat bagi mereka mengejar ketertinggalan itu. Masih coba untuk memberikan perlawanan, Temtar bakal coba dibuka dan akan berhasil di take down juga pada akhirnya. Kalau kita berbicara soal Kagendra, di hari ini memang objektif yang tersisa untuk Kagendra adalah mengejar ketertinggalan aja gitu Iya, ya. iya. Gak perlu mungkin membalap dari 6 besar, tapi setidaknya membayang-bayangi supaya mereka tidak terlalu jauh. Karena sekali lagi Bung, di hari yang kedua, di hari esok lebih tepatnya, itu objektif dari berbagai tim akan berbeda. Karena sekarang tim-tim yang 6 besar, besok di tim-tim yang 6 besar itu udah bisa memilih siapa nih yang mau kita turunin ke FFNS-nya. Kalau memang Kagendra dan juga Bigetron kelihatan main di bawah, bisa aja EVOS dan juga RRQ akan memilih ke arah mereka berdua untuk dimakan semakin aman di 6 besar, sedangkan mereka berdua harus turun di bawah nantinya Bung. Iya, itu jadi satu keunggulan kan, keuntungan untuk RRQ dan juga EVOS itu sendiri. Betul, Melihat betul. Kagendra, Bigetron ada di bagian bawah, kemudian mereka merasa aman EVOS-nya. Karena 2 tim yang ada di bagian bawah ini bisa jadi akan memang menyulitkan kita. Tapi objektif 2 tim di bagian bawah gimana caranya keluar dari zona merah gitu. Yes. Gak yang paling bawah banget untuk Bigetron, untuk Kagendra itu sendiri. Kalau mereka berhasil setidaknya menyamai kedudukan poin, gak jauh-jauh dari 6 teratas jaraknya, itu masih ada kesempatan banget untuk mengejar 6 teratas. Mungkin 4-4-nya termasuk Kagendra dan juga Bigetron besok masuk atau lolos ke babak grand final. Namun lihat nih, disiplin banget ketika Azrilnya bermain. Mereka tahu di atas ada tim, tapi respon apa yang harus mereka lakukan. Karena bukan nggak pede untuk perang ya. Kadang ini adalah satu kedisiplinan mereka untuk mencari kelengahan dari tim lawan sehingga mereka bisa maksimalkan, jadikan kesempatan mereka untuk dapetin poinnya gitu. Apalagi Bigetron kan lagi under pressure banget ini. Betul, ditambah dengan adanya resiko kalau Bigetron nggak ngerem posisi mereka coba untuk maksa naik ke lantai 2, yes ada kesempatan untuk menang jelas, tapi resikonya terlalu tinggi karena siapapun yang tumbang tidak akan lagi bisa di-revive, mengingat di daerah vending machine-nya sudah dikuasai juga sama tim yang berbeda. Artinya satu kesalahan akan membuat mereka sulit untuk sampai ke arah late game, tapi akan ada pergerakan menuju area Zipui kali ini. Tembakan begitu banyak datang menuju ke area seorang Etidir. Terkena juga Astro 4 yang membuat dirinya harus menahan diri ke arah belakang. Ada Abai yang akan menjadi garda terdepan, coba untuk menahan 2 orang terlebih dahulu. Namun tidak ada pergerakan lebih lanjut yang dilakukan oleh God of War yang kali ini sama-sama sadar, sama-sama tahu, tapi tidak mau saling memulai pertarungan secara intens. Lagi-lagi apa? Disiplin semuanya, Bung. Ya nggak mau mereka melakukan satu kesalahan yang merugikan pada akhirnya untuk tim mereka itu sendiri. RRQ, apalagi mereka dalam posisi yang sulit juga ya. Satu player terjatuh, terkena Thrill of Battle mereka tadi. Jadi membuat mereka memang inilah hal yang terbaik bisa mereka lakukan. Karena jumlah player masih banyak banget. Mereka melakukan fight di sini belum tentu menang juga lawan Betul. God of War. Dulu kan memang Zipui ini salah satu drop zone RRQ juga. Timnya juga yang sama, God of War juga. Sama-sama kuat sebenarnya 2 tim ini kalau melakukan fight di sini. Tapi bukan ini objektif yang ingin dilakukan oleh RRQ. Killnya sudah 5 kok. Gimana caranya aja mereka bisa survive sampai late game lagi kayak di game-game awal itu. Top 3 aja gitu. Betul. Top 3 aja yang harus bisa mereka dapatkan di setiap gamenya. Yes. Gak melulu harus placement 1 di bagian atas karena 6 teratas ya. Tetap 6
teratas lolos semua tuh ke grand final. Oh, tapi udah ada inisiasi. Dots kali ini akan menjadi garda terdepan. Oke, masih coba narik ke arah belakang. 3 penggawanya akan memberikan follow up. Gak mau ternyata untuk menyamai ke arah Magna. Disiplin, mereka narik ke arah belakang. Gak mau untuk all in. Dan terpecah kali ini dari segi posisi. Semua research yang dimiliki oleh para penggawa RRQ itu banyak banget yang kebuang. Keluar demi keluar untuk jalan ke kompon yang memang mereka tuju. Itu mahal banget hitungannya. Dots juga harus terpisah. Tapi ini yang akan bagus buat RRQ pada saat pecah pertempuran. Dots bisa jadi anomali, mendapatkan keuntungan sehingga bisa melakukan backstep juga terhadap para penggawa dari Magna. Magnanya juga gak mau keluar sama sekali. Mereka benar-benar menahan diri, mereka benar-benar disiplin, gak mau memberikan perlawanan yang terhitung sia-sia. Karena sekalinya pun mereka bisa dapetin satu, resiko tetap terlalu tinggi. Zona sudah mulai kelihatan, berarti sudah ada sekitaran 6 tim yang berada di dalam zona, sedangkan yang lain masih di sisi luar. Salah satunya adalah Kagendra untuk tim Indonesia yang masih berada di sisi Intellect Center yang mau nggak mau mereka harus menggunakan mini launchpad sekarang. Kalau mereka nyebrang kemudian ketahuan sama EVOS kemudian Bigetron juga nembak arah mereka, ini Kagendra sih udah nggak ada tempat lagi untuk sembunyi, Bung Surya. Iya, paling tidak dia harus gunakan dinokular pertama. Titik mana yang harus mereka ambil Nah, gitu. Karena jalur masuk itu harusnya sudah ada ya. Ya. Cara mereka sudah ada gitu, mini launchpad atau satu launchpad. Itu kan ada satu launchpad Ya, di betul. Intellect Center itu yang Betul. bisa mereka gunakan. Tapi arah mana? Arah mana yang harus mereka ambil? Itulah. Binokular harus mereka gunakan. Ternyata ke atas itu sepertinya. Oke. Atau ke bagian patahan di sebelah jembatan yang akan diambil oleh tim Kagendra itu sendiri. Semakin banyak tim numpuk di bagian tengah. Zona aman ini semakin membahayakan tim-tim yang ada di luar zona aman itu sendiri. Kurang lebih kayak game pertama tadi tuh banyak banget udah di dalam zona. Tim-tim luar zona tuh bingung mau masuk ngambil tempatnya seperti apa. Betul, bahkan yang di luar zona sekarang mau nggak mau harus saling bertempur dulu. Iya. Ada satu anggota, Demon tumbang begitu saja, Virtus Pro narik mundur setelah mereka kehilangan satu orang. Karena apa? Mereka sadar ada tim yang datang sebagai orang ketiga. Tim Flash hadir memberikan tembakan. Untungnya mereka cepat sadar, mereka coba untuk menghindarinya, dan mereka akan mengambil sisi kanan demi bisa setidaknya untuk menghindari pertempuran. Namun, Gotham akan mengikuti arah jarum jam, sehingga Virtus Pro mau tidak mau harus memberikan perlawanan mereka. Tembakan coba dibuka, tapi lihat bagaimana posisi mereka yang terbuka juga akan terkena tembakan liar. Tim Flash bahkan sudah masuk lebih dulu. Warnanya tumbang di tangan seorang Lucky. Ada lagi Nameless yang sudah mulai terkunci juga. Zona udah sakit banget. MBCD udah mulai kelihatan di sana, tapi gak akan ada inisiasi lebih lanjut lagi. Sedangkan di area Arsenal, WAG, Tim Heavy akan saling bertempur. Kesempatan buat Kagendra untuk join sebenarnya. Lihat bagaimana seorang Alan menumbangkan ke arah seorang Serus. Coba ditabrak atau tidak sama sekali. Tapi lihat Blitzuan juga akan dibikin bonyok kali ini. Teguh akan mengurung diri. Kagendra masuk di momen yang tepat. Nice banget kali ini. Iraf memainkan lontarnya. Ada City Seven dapetin satu orang Blitzuan. Dapat lagi. Langsung coba di ending terlebih dahulu. Dan WAG harus tumbang. 6 poin eliminasi sudah dikantongi. Tarik mundur. Santai dulu. Tarik nafas. Reset dulu. Karena Gotovov juga harus tumbang di posisi yang ke-10. Kagendra udah dapat objektif kill. Dia bakal berfokus ke dalam zona lagi, Bung Surya. Ini dia Kagendra rapih banget ketika mereka tahu ada di Arsenal itu dua tim melakukan fight. Mereka masuk perlahan, dapetin satu keuntungan, beberapa poin eliminasi mereka amankan di sana. Tapi ingat PR mereka masih ada. Harus mereka ingat juga masih ada player, masih ada tim lawan di sisi kanan mereka. Dan harusnya mereka sudah memperhitungkan itu jumlah playernya ada berapa yang akan menjadi lawan mereka ketika masuk ke dalam zona aman selanjutnya. Karena jalurnya itu mau tidak mau akan sama. Namun ternyata sepertinya sudah ada launchpad yang akan digunakan oleh Kagendra kali ini. Menarik, langsung coba naik ke sisi atas, yang mana posisinya berarti akan terbuka. Namun, RRQ menabrak Bigetron karena memang berada di lantai satu menjadi target terlebih dahulu. Menyisakan seorang Kyong saja yang harus berpindah tempat. Tukeran kompon aja di antara kedua tim. Sama-sama bergeser. Bahkan Kyong gak tumbang sama sekali. Expand di area yang berbeda akan tumbang satu persatu di tangan tim Flash yang datang dari sisi high ground. Terus coba untuk menjadi orang ketiga memberikan tembakan liar. Namun Expand tetap tumbang di posisi yang ke-9, tidak akan bisa bertahan. EVOS juga sama, coba untuk mendapatkan keuntungan, tapi mahal yang dapat poin eliminasi kali ini. ABCD akan ditargetkan selanjutnya. Sin juga sama, terbuka dia dari sisi kiri. Lihat bagaimana bonyoknya dari seorang Sin. Berhasil diambil sama seorang Ray juga. Pada akhirnya ABCD harus menahan diri dan terkunci. Tumbang juga Virtus Pro karena memang gak memiliki kompon sama sekali. Di posisi ke-8 tim Heavy, 4 orang. Bakekok bunda, rame banget itu dibuka keluarnya. Bakal coba dikasih Glumenter terlebih dahulu. EVOS main objektif, dia narik lagi ke dalam. Gak perlu terburu-buru karena lihat bagaimana para penggawa dari area tim Flash juga akan hadir. Zona mulai bergeser, 7 tim yang masih ada 20 orang. Begitu padatnya late game kali ini. Alan, don't cry. Terbaca tumbang di tangan seorang Ray.
merasakan mukbang kali ini dari EVOS Divine itu sendiri. Kagendra yang berada di sisi atas pom bensin akan coba untuk menahan diri sejenak. Magna harus keluar karena zona sudah mulai menggigit karena mereka target dari Magna itu ada 2 tim sekaligus yang bisa untuk mereka hajar, tapi posisi terlalu terbuka. Tim Flash tumbang di posisi yang ke-6. 5 tim yang bermain kali ini akan menunggu zona bergerak, dan benar saja Magna akan bergerak lebih dulu, tapi harusnya membagi kompon aja. Kagendra kalau sampai terlambat, oke, udah ada mini launch pad yang dibuka. Nice banget kali ini. Ini Irap bisa langsung geser sebenarnya pada saat zona menggigit ke arah mereka. Namun tetap di sisi atas yaitu EVOS harus diberikan tembakan dulu supaya tidak mengganggu pada saat nanti eksekusi penggunaan mini launch pad bisa mereka lakukan. Zona sudah mulai menggigit, semuanya udah mulai bisa naik. Dan sekarang lihat Kagendra langsung melakukan move kali ini. Sedangkan Aimgod sudah mulai membaca. Tembakan dibuka, tidak ada yang tumbang sama sekali. Kagendra nice banget. Mereka dapetin satu compound. Walaupun di area yang berbeda, ada CT7 dan juga Irap yang mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi di sana. RRQ dan EVOS akan turun bersamaan kah? Kali ini resikonya terlalu tinggi untuk kedua tim turun bersamaan. Aimgodnya udah mulai pindah dan berhasil menggunakan mini launch pad dengan cukup sempurna. 3 tim Indonesia berada di area late game. Magna sisa sendirian. Rasha dapetin satu orang dude, berhasil dapetin takedown. Namun Kocel juga menumbangkan ke arah seorang Rap. Kagendra kehilangan satu anggotanya. Kagendra akan dipres sama 2 tim sekaligus. Kanan kiri sedikit bingung. Deathnya tumbang. Irap kandas. Kagendra menghilang. EVOS versus RRQ. 4 lawan 4. Aimgod pembukaan yang manis. Berhasil mendapatkan kepala dari seorang dude. Langsung coba di takedown dari seorang Maal. Ray-nya memang jatuh, tapi Kocel masih bisa berdansa. Sisa Abai sendirian. Gak ada jalan keluar. Rata. EVOS yang berhasil mendapatkan Disiplin sekali, rapi sekali mereka ketika berada di satu kompon yang sama bersama tim Bigetron by Vitality. Kita nggak melihat melakukan warnya seperti apa, tapi Bigetron itu tersisa 1 player, Kyong doang. Itu karena peperangan yang terjadi bersama tim EVOS Divine. Mereka mampu mempertahankan 4 player ya, itu menjadi kunci tuh. 4 player mereka bertahan ketika selesai melakukan fight bersama Bigetron by Vitality, bertahan di satu tempat yang sama, nggak ada gangguan lain dari tim lain. Itu menjadi kunci mereka, meskipun memang Kagendra masuk duluan ke dalam zona, tapi